Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu yang saya hormati. 3 tahun lalu, saya hanyalah seorang siswa SMK jurusan Teknik Komputer Jaringan yang iseng mengikuti lomba desain poster. Tidak hanya berhasil memenangkan lomba tersebut, tapi momen itu juga mengubah arah hidup saya. Dari seorang teknisi menjadi visual storyteller, dari menganalisis kode menjadi menciptakan karya yang berbicara. Perkenalkan, saya Aina Bilkaf, mahasiswa semester 6 Desain Komunikasi Visual Telkom University dengan peminatan desain grafis. Journey saya dari TKJ ke DKV memberikan saya perspektif unik untuk memadukan pemahaman teknis dengan kreativitas dalam setiap karya. Pengalaman magang sebagai editor dan sosial media spesialis selama SMK menjadi fondasi pemahaman saya tentang dunia profesional atau lingkup kerja. Di luar akademik, saya juga aktif mengembangkan personal branding saya sebagai beauty enthusiast dan content creator, di mana saya belajar pentingnya visual yang menarik dalam komunikasi digital. Visi saya sebagai desainer adalah menciptakan komunikasi visual yang tidak hanya estetik tapi juga meaningful. Saya ingin menggabungkan pemahaman teknis dan kreativitas untuk menghasilkan desain yang berdampak. Telkom sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan saya dari SMK hingga kuliah. Saya melihat program Digistar Intern sebagai kesempatan sempurna untuk menggabungkan semua skill yang saya miliki, dari kemampuan teknis desain hingga leadership. Dengan pengalaman memimpin tim dan menciptakan konten kreatif, saya siap berkontribusi dalam transformasi digital Indonesia bersama Digistar Club dan berkomitmen untuk memberikan 100% dedikasi dan kreativitas saya. Saat ini saya aktif mengembangkan diri melalui 2 organisasi yang memberikan banyak pembelajaran berharga. Yang pertama ada Generasi Baru Indonesia atau bisa disingkat menjadi GENBI sebagai staf digital kreatif media. Saya bertanggung jawab untuk menciptakan konten visual yang menarik dan informatif untuk berbagai platform media sosial organisasi. Lalu saya juga berkolaborasi dengan tim, mendapat kesempatan pengembangan diri luar biasa, termasuk sertifikasi Public Speaking BNSP dari Bank Indonesia. GENBI sendiri bukan sekedar organisasi bagi saya. Sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, saya juga merasakan bagaimana GENBI benar-benar berkomitmen untuk membentuk generasi baru Indonesia yang lebih baik melalui berbagai program pengembangan diri dan kesempatan berkarya. Lalu yang kedua, saya mengikuti organisasi Novo Club. Peran saya sebagai Wakil Ketua Region 3 Batch 3 memberikan tantangan leadership yang berharga, di antaranya memimpin dan mengkoordinasi program pengembangan mahasiswa di Region 3, mengelola hubungan dengan PT Paragon Corp sebagai founder dari Novo Club, mengorganisir berbagai kegiatan pengembangan skill dan leadership untuk anggota, memastikan terlaksananya program-program yang selaras dengan visi misi Novo Club. Kedua organisasi ini tidak hanya mengasah kemampuan leadership saya, tapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana desain dan kreativitas dapat digunakan untuk menciptakan dampak positif bagi komunitas. Berbicara tentang proyek yang paling berkesan, setiap proyek yang saya jalani selalu memberikan pembelajaran unik. Namun, ada satu proyek yang benar-benar mendorong saya keluar dari zona nyaman dan membuktikan bahwa keterbatasan justru bisa memicu kreativitas lebih besar. Saat saya awal bergabung dengan GENBI sebagai staf digital kreatif media, saya memberanikan diri untuk mengajukan diri untuk membuat video recap kepengurusan periode sebelumnya. Sebagai kepengurusan yang baru, tentu ini bukan tugas yang mudah. Saya harus berusaha mengemas setahun perjalanan organisasi dengan footage yang terbatas, deadline hanya 1 minggu, dan yang paling menantang, saya belum familiar sama sekali dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan kepengurusan sebelumnya. Menghadapi tantangan ini, saya tidak mau menyerah pada keterbatasan. Setiap malam saya berusaha untuk memulai melakukan research mendalam tentang keseluruhan kegiatan kepengurusan sebelumnya, memetakan alur cerita meski dengan footage yang terbatas. Saya juga mencoba berbagai teknik editing kreatif untuk memaksimalkan footage yang tersedia. Bahkan, saya juga menambahkan elemen-elemen motion graphic untuk memperkuat visual dan membuat ceritanya lebih menarik. Yang membuat proyek ini sangat berkesan adalah hasilnya yang ternyata jauh di luar ekspektasi saya.
Video tersebut ternyata mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari seluruh pengurus. Mereka memuji bagaimana video tersebut berhasil menceritakan perjalanan setahun dengan sangat menarik meski dengan keterbatasannya materi. Yang paling membanggakan adalah proyek ini membuka pintu kepercayaan untuk saya mengerjakan proyek-proyek video berikutnya. Proyek ini juga mengajarkan bahwa keterbatasan bukanlah halangan, tapi justru menjadi pemicu kreativitas. Saya belajar bahwa hasil yang baik datang dari persiapan yang matang, keberanian mencoba hal baru, dan komitmen untuk memberikan yang terbaik. Pengalaman ini juga membuktikan bahwa kemampuan teknis memanglah penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadapi tantangan dan menemukan solusi kreatifnya. Dari pengalaman yang sudah saya ceritakan tadi, tentunya saya juga memiliki teknik skill yang saya kuasai. Yang pertama ada Adobe Illustrator, lalu ada Adobe Photoshop, lalu ada Adobe Premiere Pro, lalu ada Adobe After Effects, Figma, Canva, CapCut, Microsoft Office, dan Google Suite. Lalu, saya juga memiliki soft skill, yaitu leadership dan team management, project management, problem solving, public speaking, dan time management. Dengan background yang unik, dari TKJ ke DKV, dari desainer ke content creator, saya siap membawa perspektif segar ke tim Telkom. Mari bersama menciptakan desain yang tidak hanya indah dipandang, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat digital Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.